Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi kisah dari Yumni. Kali ini lanjutannya yang berjudul Nite Sukmo, titisan Sukmo marang rogo sing kepilih. Kelanjutan dari Yumni dan Nyatus Dino berdasarkan kisah nyata yang dituliskan oleh Siska Novi. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. 1 minggu sebelum Nikmah meninggal. Saat itu rumah Nikmah sangat ramai. Banyak warga yang menjenguk. Namun Nikmah memilih untuk tidak menemui mereka. Dia merasa ketakutan dengan penduduk desa, termasuk ayahnya. Nikmah hanya percaya kepada ibunya saja. Ayahnya, Suki, menyambut para tamu yang sowan ke rumahnya dengan jamuan makanan yang enak. Memang sedikit aneh, Sugi dan para tamu terlihat bahagia. Mereka seperti berpesta dan tidak ada kesusahan yang muncul dalam dirinya. Ambar datang menggunakan sepeda motor. Entah apa yang terjadi, Ambar datang dengan tatapan yang tajam. Ambar berjalan pelan ke dalam rumah, melihat apapun yang terjadi di sana. Ambar berhenti di ruang tamu. Terlihat Pak Sugi dan beberapa warga yang sudah terlarut dalam diskusi. Mereka seketika berhenti tertawa saat melihat Ambar sudah berada di sana. Pak Sugi dan beberapa orang yang berada di ruang tamu tersebut kemudian berdiri dan menunduk kepada Ambar. Ambar hanya membalas dengan tatapan penuh amarah dan muncul senyum meringis yang membuat bulu kuduk berdiri. Ternyata kejadian itu diketahui oleh Ibu Nikmah yang mengintip dari balik tirai. Ibu Nikmah terdiam keheranan. Mengapa suami dan para warga bertingkah laku aneh? Belum selesai dirinya dengan amarah karena ayah Nikmah malah mengadakan pesta di rumah. Kemudian disusul dengan sikap aneh mereka ketika Ambar datang. Jerat tali sukmamu turun pada raga anak ini, ucap Ambar pelan dan menakutkan. Sugi dan beberapa warga tersebut mengangguk pelan. Ambar kemudian berjalan ke arah kamar Nikmah. Entah mengapa, saat itu ibunya tidak melakukan tindakan apapun ketika mengetahui ada yang tidak beres dengan Ambar dan warga yang lainnya. Sedangkan Ambar masuk ke dalam kamar Nikmah. Ambar melihat Nikmah tidur dengan pulas di atas kasur. Dia berdiri lurus di depan kaki Nikmah, menatapnya tajam dan memiringkan kepalanya. Ambar menoleh ke arah cermin kamar Nikmah. Nampaknya Ambar tersenyum ke arah cermin itu, dan pantulan dari cermin itu bukanlah lagi dirinya, melainkan sesosok perempuan yang menganga dan tertawa dengan darah kental yang keluar dari mulutnya. Gigi yang bertaring menambah kesan seram sosok tersebut. Sosok itu keluar dari kaca tersebut dan merangkak ke atas badan Nikmah. Ambar tersenyum saat melihat Nikmah sudah duduk dan menghadap ke arah cermin. Ambar mengambil kaca bundar dari dalam tasnya dan memberikannya kepada Nikmah. Nikmah hanya menatap kosong ke arah cermin. Setelah itu, Ambar meninggalkan rumah itu. Ibunya masih seperti orang kebingungan di dapur. Dia ingin pergi namun lupa ingin kemana. Di hatinya juga heran, mengapa dirinya seperti itu. Hingga terdengar suara sepeda motor berbunyi berjalan jauh dari rumahnya. Saat itulah ibunya tersadar akan kondisi Nikmah saat itu. Dia berlari ke arah kamar dan memastikan kondisi anaknya baik-baik saja. Namun harapan itu musnah. Ketika pintu dibuka, ibunya menangis jadi-jadinya. Wajah Nikmah
sudah berganti keriput dan sekitar matanya telah menghitam. Ibunya menangis dengan berjalan jongkok ke arah Nikmah. Sambil mengusap linangan air matanya, ibunya memegang kaki kanan Nikmah. "Mohon maaf, Mbah. Nikmah ini anakku. Jangan disakiti, Mbah. Jangan disakiti." Ternyata sosok Yumenik tersebut sudah merasuki raga Nikmah. Sugi yang mengetahui istrinya berada di kamar Nikmah segera berlari dan membuka kamar Nikmah. Di sana, istrinya terkejut dengan pintu yang terbuka secara keras dan tiba-tiba, "Kamu kok kurang ajar masuk kamar yang sudah dimasuki Mbah Meni? Ayo keluar!" Begitu kata Sugi dengan menyeret istrinya keluar kamar. Istrinya hanya pasrah dengan apa yang terjadi. "Kamu ini gak tahu diri, Bu. Sebulan yang lalu kita sudah panen banyak sampai bisa beli rumah besar di kota. Ini yang terakhir kalinya. Setelah semua ini selesai, kita pindah ke kota dan tinggalkan desa ini," ucap Sugi kepada istrinya. Istrinya membalas dengan tatapan amarah yang mendidih. Dirinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh suaminya yang tega mengorbankan anaknya. "Kamu itu sudah sinting, Pak. Sinting pikiran dan sinting harta. Anak kita Nikmah jadi sembahan iblis, Pak. Kamu sudah sesat. Sesat, Pak. Aku tidak ada hubungannya dengan semua ini. Mengapa aku juga merasakan sakit hati ini? Nikmah itu anak kita, Pak. Anak kita," ucap istrinya menangis sejadi-jadinya dan marah. "Alah, anak kita kan punya 4, Bu. Nikmah yang kita korbankan tidak masalah. Wong yo, anaknya juga penyakitan. Akhirnya juga mati," ucap Sugi jelas. "Kamu benar-benar tega, Mas. Keterlaluan kamu. Dia itu darah daging kita. Aku gak ikhlas, Mas. Aku gak ikhlas," ucap istrinya yang menangis jadi-jadinya. Seminggu kemudian, Nikmah ditemukan gantung diri di belakang rumah Ambar. Hanya ibunya dan Ambar saat itu menangis sesenggukan melihat mayat Nikmah digotong menuju mobil ambulans. Ibu Nikmah menatap tajam ke arah Ambar yang menangis jadi-jadinya. Namun, dirinya masih menaruh rasa curiga terhadap Ambar yang sikapnya sangat aneh sekali. Tatapan tajam ke arah Ambar tidak bisa diputus oleh ibu Nikmah. Linangan air mata yang keluar tidak terasa keluar dan mengalir di pipinya. Tatapan ibu Nikmah menjadi berubah lantaran Ambar seketika menoleh kepadanya dan tersenyum menyeringai. Ibu Nikmah memegang dadanya, tak kuasa melihat apa yang sedang terjadi. Entah apa yang berada di dalam tubuh Ambar. Sepertinya ada yang aneh dan belum terungkap selama ini.